Oke semuanya, balik lagi ke channel aku. Kali ini aku mau membahas Bitcoin. Yang kita ketahui hari ini terjadi penurunan yang sudah saya wanti-wanti dari kemarin, dan itu terjadi. Kita lihat, bentar teman-teman, stokastiknya dihapus dulu. Oke, kita lihat ini pergerakan Bitcoin di time frame 1 bulan. Nih, kita bisa zoom. Bitcoin mengalami 2 candle merah di tahun ini. Sejak ini kan terjadi kenaikan terus ya dari awal bulan sampai bulan Maret kemarin. Nih, Januari, Februari, Maret. Dan sekarang akan terjadi candle merah, 2 candle merah. Dan pertanyaannya, kapan candle merah ini berakhir? Dan apakah ini adalah end cycle dari Bitcoin? Oke, saya akan bahas perlahan-lahan. Aku akan bahas dari history chart yang ada dari tahun 2014 sampai tahun 2017. Dan hasilnya itu akan mencerminkan di tahun ini, teman-teman. Kita lihat di tahun 2014. Nih. Tahun 2014 juga mengalami kenaikan. Draw. Tahun 2014 juga mengalami kenaikan dan dihantam juga ke bawah. Oke, ada azan, bentar saya pause. Oke, saya lanjut videonya. Kita lihat dari tahun 2014. Tahun 2014. Oke. Kalau kita lihat tahun 2014 itu juga kan mengalami kenaikan. Warna hitam. Itu mengalami kenaikan. Tahun 2014 itu dia mengalami kenaikan. Lalu dia turun sideways di sini, lalu dia nanjak lagi, turun di rug pull. Setelah itu di tahun 2017 dia mulai break. Tahun 2016 dia mulai breakout dan melanjutkan prosesnya ke atas. Kalian bisa lihat nih. Dia bisa melanjut ke atas. Lalu dia turun ke titik $2.500. Jadi untuk kali ini itu hal yang biasa. Apakah ini end cycle? Untuk jawaban pribadi saya itu tidak. Alasannya kenapa? Ntar kita lihat nih, kita hapus dulu. Oke. Alasannya karena kita masih di dalam setengah perjalanan. Kita lihat ya. Tahun 2014 menuju tahun 2014 dia itu juga mengalami penurunan. Nah, di sini posisi kita emang lagi di sini. Setelah itu dia mengalami kenaikan. Lalu dia mengalami kenaikan. Nah, kalian bisa perhatikan. Lalu ketika dia mengalami kenaikan, lalu di situ dia di rug pull ke bawah. Sebenarnya posisi kita masih ada di pertengahan perjalanan. Kemungkinan itu hal yang wajar karena di sini akan terjadi pertukaran holder atau orang yang lagi udah beli di bawah, mereka mau take profit dulu gitu teman-teman. Atau ada orang baru ingin masuk ke dalam si Bitcoin ini untuk berinvestasi. Kita lihat nih, setelah dia breakout, ini hapus dulu. Nih, dia kan udah breakout. Nih dia breakout di sini. Lalu dia naik, nanjak. Kayak dia nanjak ke atas. Kalau kita lihat persentase dia nanjak ke atas. Nih, price range dari sejak dia breakout sampai titik tertingginya di sini. Dia tuh mengalami kenaikan 570%. Kita hapus. Dan kan kita posisinya lagi di sini ya.
Sama kayak di tahun 2013 kemarin, kita posisinya lagi di sini. Nah, di sini adalah pertukaran holder. Jadi orang yang mau take profit, ya take profit dulu gitu teman-teman di situ. Dan orang yang mau masuk, kalau kita lihat penurunannya itu berapa persen? Nah, itu sekitar 41%. Ini sekitar 40-41%. Yang berarti dari 500% tadi, dia itu mengalami penurunan sebanyak 13-15%. Dan itu adalah hal yang wajar, teman-teman. Oke, kita pahamin dulu sampai sini. Nah, setelah dia mengalami koreksi, dia itu berapa bulan sih koreksi? Oke, dia mengalami koreksi, kalian lihat di bulan September. Kalian bisa lihat nih, ada bulan September nih. Dia mengalami koreksi selama 1 bulan. Dan di situ market berdarah-darah banget. Kalian bisa lihat nih di September. Setelah dia berdarah-darah banget, sampai di akhir tahun, dia mengalami kenaikan. Kalian lihat. Nih, kalian lihat. Dia mengalami kenaikan yang sangat-sangat signifikan. Tuh. Nah, pertanyaannya sekarang, kalau kita lihat dari memakai Fibonacci, hapus dulu ini, ganggu. Oke, itu kan dari logika yang kita lihat ya teman-teman. Kalau kita menganalisa secara memakai Fibonacci, oke, kita pakai Fibonacci. Kita memakai Fibonacci retracement, nih, retracement. Dari harga dari swing trade-nya. Oke. Seharusnya targetnya dari tahun 2014 itu targetnya di 44.747. Dan itu kesampaian di tahun 2017, teman-teman. Nah, setelah dia mencapai titik jenuhnya, dia mengalami koreksi. Dan koreksinya itu maksimal ada di sini. Koreksinya itu mencapai di titik ini, 2964. Nah, pertanyaannya, apakah ini wajar? Wajar, karena dia mengalami kenaikan yang sangat tinggi, lebih dari 500%. Itu tahun 2017, teman-teman. Setelah dia mengalami penurunan di bulan September itu, 1 bulan penuh dia berdarah-darah, dan di situ banyak orang yang sangat panik. Dan di situ juga banyak news yang ngevote ya teman-teman. Wah, Bitcoin haram, Bitcoin rug pull, Bitcoin ya yang ngevote teman-teman, yang memberitakan sangat-sangat jelek. Oke teman-teman. Oke, kalau dilihat dari Fibonacci retracement-nya, dia itu sudah sangat jenuh. Oke, kita paham. Selanjutnya, kita tarik retracement di posisi terbaru dia. Dari sini, dari titik teratasnya ke swing trade-nya. Kita lihat. Nah, dia pas banget sampai di titik jenuhnya lagi di sini. Lalu dia end cycle. Pertanyaannya, berapa persen dia naik dari saat dia koreksi sampai ke atas ini? Oke, kita cek berapa persen. Price range. Dari sini, tarik garis ke atas. Nih, sampai sini. Itu ada sekitar 290%, teman-teman. Gila banget kan? Oke, kita hapus. Itu adalah history chart dari tahun 2014, tahun 2017, 18. Kita balik ke tahun ini, tahun 2021, di mana market tahun 2017 terulang kembali di sini. Gitu teman-teman. Kita lihat. Semenjak tahun 2018 dia mengalami penurunan, dia emang sempat
tahun kemarin 2020 dia pengen nanjak, tapi karena ada corona dia mengalami penurunan yang sangat pesat. Disitulah waktu buy yang sangat bagus. Dan tahun 2021 dia dihajar habis-habisan sampai naik ke atas. Kalau kita lihat berapa persen sih price range-nya, dia udah mengalami kenaikan segini. Nah, dia ada di 554% teman-teman. Kalau kita analogikan di tahun 2017 kemarin, kalau dia mengalami penurunan sekitar 13-15%, contohnya 40% ya penurunannya berarti teman-teman. Kalau dia mengalami penurunan 40%, seharusnya kalau kita mengikuti tahun 2017, 40% itu ada di 7, 3%, 34, 35, 36, 36. Segini. Nah, oke. Seharusnya dia itu ada di sini. Di range ini. Nih. Oke. Seharusnya dia titik paling bagus kita buy ada di sini. Nah, itu di area sekitar 45.000 sampai 38.000. Itu adalah titik paling kuatnya. Oke, baik teman-teman, udah kita pahami ya teman-teman. Kita push. Kalau kita lihat dari Fibonacci, nah setelah kita lihat dari tadi, kita lihat lagi dari Fibonacci-nya. Nih, kita tarik garisnya. Nah, ini Fibonacci retracement-nya. Dari titik tertinggi tahun 2017 sampai dia di sini. Nah, oke, kita lihat Fibonacci-nya. Nah, dia pas banget udah di Fibonacci di titik garis 3,618 di sekitar 62.790. Kalau dia di area ini, area 4,236 sampai 3,618 itu adalah area titik jenuh dari sebuah candle teman-teman, sebuah emosi psikologi orang yang menganggap wah ini udah terlalu tinggi. Nah, ketika dia udah mencapai 3,618, dia mengalami penurunan. Itu adalah hal yang wajar. Kalau menurut Fibonacci, dia seharusnya mengalami penurunan hingga di sini 46.000 USD. Nah, di sini adalah support terkuatnya. Oke. Di sini adalah support terkuat di 46.000 dan itu terjadi kemarin sampai 47.000 mentoknya teman-teman. Dan bisa kita lihat ini itu realita dari chart yang jauh ya teman-teman. Kalau kalian traders harian, ini nggak cocok buat kalian. Kalau kalian untuk menjadikan misalnya 3 bulan, 2 bulan, 4 bulan untuk memanen aset kalian, ini cocok banget. Oke, pertanyaannya ini. Selanjutnya, apakah dia akan mengalami kenaikan atau penurunan? Oke, dia seharusnya mengalami kenaikan. Kita swing trade lagi teman-teman. Swing trade. Kita cek lagi melalui Fibonacci. Dari titik tertinggi ke swing trade-nya yang ini. Oke. Kalau kita lihat, kalau kita mengikuti tahun 2017, kalau di tahun 2017 dia di 4,236. Di titik 4,236 teman-teman. Di sini. Sama tadi di sesi di awalnya kan juga 4,236. Tapi karena kita di tahun 2021 ini cuma mencapai titik jenuh di 3,618, kemungkinan area sini adalah titik jenuh Bitcoin sebelum end cycle. Setelah dia mencapai titik sini, kalian wajib berhati-hati untuk mengamankan sebagian profit kalian sebelum terjadinya end cycle Bitcoin. Pertanyaannya, kapan ini akan terjadi? Maksudnya terjadi penaikan harga ya teman-teman. Oke.
kita udah dapat ya titiknya sekitar, berarti di area ini kalau untuk kalian harus berhati-hati. $219, 219.000 sampai 185. Kalian wajib berhati-hati kalau dia mencapai titik sini. Jangan lagi kalian mengalami euforia sehingga aset-aset kalian tergerus ke bawah. Minimal dia akan mencapai titik terendahnya setelah end cycle itu di 46.000. Oke teman-teman, kita akan lihat peluang kenaikan itu kapan terjadi. Kita cek melalui ini. Kita cek dulu tahun 2017-2018 ya teman-teman. Oke, kita memakai trend based Fibonacci extension. Nih, jadi kita akan melihat dari titik terendah ke titik tertinggi sini. Sorry. Kita memakai mana dia? Ini trend based Fibonacci time. Jadi ini untuk merata-rata kapan mewaspadai kapan terjadi peningkatan dan penurunan harga tersebut teman-teman. Jadi kita nggak bisa mematok apa ya tuh. Ini adalah waktu yang pasti. Nah, kalau kita lihat di tahun 2017 ini sangat akurat teman-teman. Setelah dia terjadi penurunan di bulan September sampai sini dia mengalami penaikan. Ini teman-teman. Dia kekurangan satu candle, ada satu candle merah di sini yang terjadi penurunan ya teman-teman, indikasi penurunan. Nah, ini sangat ya kurang lebih akurat. Jadi maksudnya tren ini apa? Jadi ini bisa aja misalnya kalian melemparkan satu koin, itu kesempatannya kan pasti ada 50% gambar dan 50% angka. Disinilah terjadi gitu teman-teman. Bisa jadi di kolom pertama di titik 0 sampai 0,5 itu adalah penurunan, atau di 0,5 sampai 1 itu mengalami kenaikan. Meskipun itu tidak terjadi secara spesifik ya teman-teman, cuman kita bisa mengira-ngira kapan akan terjadi kenaikan dan penurunan. Kalau kita lihat tahun 2017 ini sangat akurat teman-teman. Di titik 0 sampai 0,5 itu mengalami penaikan, dan setelah dia mengalami penaikan di titik 0,5 sampai 1 dia akan mengalami penurunan. Penurunannya itu adalah end cycle ya. Kita lihat di tahun 2021. Atau kita lihat dari Fibonacci trend time-nya, base trend time-nya. Dari titik terendah sampai titik tertinggi sini. Oke. Nah, kalau menurut aku pribadi, di titik 0,0 sampai 0,5 itu adalah titik di mana kita akan mengalami penurunan sebelum di akhir tahun sampai bulan Oktober kita akan mengalami kenaikan yang sangat-sangat pesat. Jadi ketika kenaikan ini semua koin itu akan mengalami kenaikan, entah koin apapun. Yang penting dia akan mengikuti trennya si Bitcoin. Nah, sejak mulai dari April kita kan udah mengalami penurunan. Lihat tuh teman-teman, 1 bulan itu emang kita ada market hijau, tapi kan emang kalau semua penurunan kalau semua penurunan itu nggak langsung turun, tapi akan mengalami kenaikan dulu bertahap untuk recovery dikit-dikit. Jadi di bulan April kemungkinan sampai bulan Juni-Juli, April, Mei, Juni, Juli itu akan mengalami penurunan, dan di bulan Juli sampai Oktober kemungkinan itu akan mengalami kenaikan yang sangat-sangat pesat teman-teman. Jadi buat kalian yang nyangkut, kalau kalian mau CL itu terserah kalian, hak kalian. Kita bakalan ada di support yang terkuat itu ada di 46.000. Dan amit-amit kalau kita ke titik yang tadi, kalau 40% ya teman-teman. Ini price range. Kalau kita mengalami penurunan 40%, kita di sini. Kalian wajib di sini. Ya kurang lebih segitu. 39.000, 37.000 sampai 40.000 itu adalah support terakhir ya teman-teman. Tapi kalau menurut Fibonacci tadi kan 46.000. 46.000 adalah support terkuatnya. Jadi di sini dia akan mengalami penurunan
yang kita nggak tahu apakah penurunannya sangat pesat atau tidak, kita nggak tahu ke depannya. Tapi aku udah mau wanti-wanti di bulan 3 bulan ini mendingan kita averaging, apa maksudnya, mengakumulasi stok untuk di masa mendatang, di masa Juli sampai Oktober nanti teman-teman. Oke, ini adalah video aku, semoga bermanfaat. Ini adalah time frame month ya teman-teman, monthly. Jadi ini bisa terjadi 3 bulan ke depan teman-teman. Ini jangka ya mid term, bukan swing trade yang mingguan atau 2 minggu gitu teman-teman, atau harian. Ini nggak cocok. Kalau harian scalping aja kayaknya cocok ya teman-teman. Oke, sekian video saya. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.